Sup guys, sore gue udah di tempatnya reptil nih. Gue mau nanya seputar perawatan biawak nih di Mari. Dia kan salah satu reptiler yang hobinya main biawak. Nah, gue mau nanya, ya, lu punya YouTube? Punya? Nama itu apa? Reptil. Nah, ntar bisa di subscribe teman-teman. Nah, untuk langsung aja ya, gue nggak mau lama-lama atau nggak mau panjang-panjang. Nah, untuk perawatan biawak sendiri susahnya di mana, Rek? Menurut lu? Kalau menurut gua sih nggak ada susahnya, paling jemur. Nah, Ya ribetnya kalau kita memang nggak ada waktu jemur. Tapi untuk ini sendiri ya, salpa ini sendiri jarang sih untuk jemur. nah kalau untuk biawak sendiri banyak kan di reptil-reptiler tuh salpa Jawa, Sumbawa dan segala-galanya. Yang ngebikin dia mahal tuh apa, Rek? Dari motif, dari lokality juga ada tingkatnya lah. Untuk harga dari lokality ada tingkatnya. Untuk harga biawak atau salpa sendiri yang paling murah Salpa Jawa, yang kayak gini nih modelnya. ini Jawa, lokality Jawa. Tapi ada beberapa salpa Jawa yang memang ada harganya lah. Itu faktor apa tuh? Ya dari kipan lama, dari motif, atau mungkin udah berprestasi kayak Prestasi. jadi kontes. Oh, berarti dalam hitungan kontes gitu Ya. ya. Nah, kalau lu sendiri nih miara biawak udah berapa lama? Gua kurang lebih udah 3 sampai 4 tahun Di reptil lah, fokus di biawak. di reptil. Ya, 3 sampai 4 tahun. Nah, kalau lu nih piara biawak nih sehari-hari apa sih yang lu lakuin? Kayak tadi kan gue liat kan lu kan lagi nyikat-nyikat biawak nih. Ya, Nah, itu tuh proses begitu tuh lu biasanya ngelakuin berapa hari sekali atau emang tiap hari? kalau gua pribadi kalau kelihatannya kotor aja. Tapi kalau untuk yang baby dalam kandang itu kan biasanya kalau habis makan besok atau 2 hari kemudian pup. Jadi kan kotor kandang. Oh, berarti kalau untuk sendiri biawak lebih cepat ya ketimbang ular. Kalau ular Ya. kan sampai 3-4 hari baru Ya. kadang-kadang seminggu baru berak nih atau pup. Jadi kalau baby biawak sendiri atau salpa dia 2 hari setelah makan pun langsung bisa pup ya. Ya tapi nggak pas makan kemarin langsung kecerna ya. Itu bisa jadi pup yang sebelumnya, makanan yang sebelumnya sisa-sisanya gitu. Nah tadi nih, lu kan gigitnya sama biawak nih, sama salpa nih sama Ya. kipan lu sendiri. Bahaya nggak buat lu? Enggak sih. Bahwa kan beberapa gua ada mendengar kabar ya dari orang-orang awam di luar sana bilang katanya kalau gigit biawak tuh mematikan atau bahaya segala macam. Nah yang gua tahu kan kalau untuk jenis di Paranus sendiri kan kalau emang yang untuk bahaya buat killernya itu kan Paranus komodoensis, Ya. komodo kan. Nah kalau untuk biawak begini berarti nggak bahaya. Enggak. Tapi gini, gue pernah ngalamin waktu itu pas gua ngekip Sumbawanya itu ukuran sama lah kayak Jawa gue. Itu nah itu memang galak, kondisi memang galak. Itu gua memang suruh jinapin. Nah jempol gue tuh Kena gigit. kena gigit dan kondisi gue lagi ngedrop. Oh, Ya itu ya alhasil yang meriang. berarti Makanya kalau orang bilang kegigit biawak bisa meriang, ada yang bilang kayak gitu. Ya benar. berarti baik-baik ya kalau di kitanya masing-masing dong. Kalau emang Ya. sekiranya kita fit atau enggak lagi ada problemnya masalah badan, aman. Ya. Nah, kalau untuk rutinitas yang lu lakuin tiap hari ke biawak sendiri itu apa? Tiap hari utama kebersihan sama makan. Makan dia tiap hari? Makan enggak? Kalau gua minimal tuh 3 hari sekali. Minimal 3 hari sekali. Karena pemasukan gua ya lockdown begini mah karena covid jadi susah. Semua ya? Semua susah. Nah, kalau untuk tadi lu bilang tiap hari perawatan kan kebersihan kandang nih makan. Alhasil lu tiap hari ngelakuin jemur rutin tiap pagi dong? Rutin. Untuk yang kecil-kecil ya. Kalau untuk yang ini mah ya paling main-main lah. Oh, lu ajak kayak jalan gini doang gitu kali. Terus kalau untuk masalah lu nih tanggapan lu kalau untuk orang-orang yang jual sate biawak gimana? Kalau gue pribadi sih ya sangat disayangkan banget ya. Tapi enak kayak Memang
Gua selama gua keep biawak sekalipun sedikit pun gua nggak pernah nyobain. Kata orang sih enak. Kata orang Gua cuman gua sempet pernah ya rasain di tempat temen gua tuh lagi tuh emang lagi ada acara kan sono makan biawak. Gua awal sih nggak tahu kalau itu biawak, yang pas gua udah makan gua kok tekstur dagingnya tuh beda lah sama ayam. Kalau dibilang rasanya kayak ayam, cuma tekstur dagingnya kayak bebek. Ada lo. Nah gua kira awalnya itu bebek, pas gua tahu itu biawak, tapi enak nih. terusin. Gua terusin. Tapi gini, kalau awalnya lu tahu itu biawak mungkin lu mikir panjang kan? Pasti. Pasti. Pas kalau gua awal tahu itu biawak aja atau salpa, gua nggak mau makan, gua nyari Iya. cemilan lain mungkin. Gua karena gua nggak tahu dan gua sih ya udah telanjur gitu ya kan. Ya sama, enak gua aja. pernah kerja di restoran dan itu restoran Cina. Gua makan kerupuk yang isinya itu daging babi, sedangkan gua nggak tahu. Tapi gua udah makan 2, Tapi enak kan? enak. Tapi udah kemakan ya kan? Ya kan kalau hitungannya kita nggak tahu nggak apa-apa. Iya. Selagi lu nggak tahu, guys tahu gua pernah nggak tahu aja gitu ya. Boleh. Tapi asli gua belum pernah nyobain namanya sate biawak kayak kelinci kayak enggak. Nah, kalau untuk tadi lu bilang nih, salpa kan beda tempat atau beda lokality kan pasti beda warna tuh. Ya. Kalau untuk motif dia ngaruh nggak? Kalau kayak di ular kan motifnya ngaruh nih. Benar nggak sih kalau di ular beda lokality dia ngaruh ke motif? Kalau di biawak sendiri seberapa ngaruh sih lokality sama warna atau motif? Kalau untuk Sumbawa itu lebih ke apa corak di leher sama warna lebih kuning. Tapi memang ada beberapa Sumbawa yang warnanya kayak gini. Ini Sumbawa nih ya. Ini Sumbawa. Biasanya bedanya di sini. Dan kalau dibedain sama, nah tolong nah yang baby nak. Ya jahil. Rata-rata Sumbawa kurang segini jahil. Jadi dalam artian suka gigit gitu. Ya, Berarti nggak dia gampang ngerasa terancam lah istilahnya. oh lebih defender gitu ya. Iya. Nah, kalau untuk Jawa sendiri nih, ini kan Jawa nih. Ya, ini ada yang baby. Baru pertama kali makan Jawa coba. Nah, Ini Madura punya. ini mangap. Ya. Nah, lu biasanya kalau untuk ngatasin galaknya itu caranya gimana? Gue biasa main di air. Ya untuk beberapa pemain salpa juga ngerti lah. Biasanya juga di air. Kalau gue pribadi selalu di air. Handle mereka dalam Iya. air gitu. Nah, pengaruhnya itu apa, Rek? Pengaruhnya karena dia kan hewan air. Oh, semi aquatic. Ya, semi akuatik. Dia kalau di air itu lebih anteng lah. Oh. Sama kayak ular galak. Gue selalu ngendelnya di air. Nah, berarti salah satu tip nih teman-teman, kalau untuk mau ngejinakin biawak, alternatif caranya nge-handle mereka dalam air, karena mereka sendiri akan lebih anteng dan lebih senang kalau posisi mereka dalam air, soalnya mereka sendiri kan hewan semi akuatik. Nah, kita balik ke pertanyaan gue tadi nih, Red. Perbedaannya nih, gue masih sampai sekarang ya, selama gue main di hewan, selama gue apalagi main di reptil, gue masih susah banget ngebedain namanya Varanus salvator locality. Kalau untuk Jawa, ya gue sering banget lah ngeliat. Cuma kalau untuk di luar, udah luar Jawa, gue kadang-kadang suka nggak bisa ngebedainnya gitu loh. Perbedaannya paling gampangnya apa? Biar teman-teman tahu nih di luar nih, buat mereka yang mau belajarnya reptil apa ngomongnya Varanus. Jadi mereka tahu nih nggak dibohongin seller. Soalnya ada beberapa kasus gue perhatiin di internet, dimanapun ada seller yang mau ngambil keuntungan tuh lebih banyak ke orang-orang yang baru belajar dan nggak tahu gitu loh. Ya. Bukan sini kan udah dibilang kan paham lah untuk masalah artinya nih Varanus. Nah, perbedaan yang lebih gampang banget biar orang tahu lah apa tuh. Ya, ini gue megang Madura sama Sumbawa. Madura sama kayak satu Jawa, karena Madura kan Jawa juga. Perbedaannya kalau Madura itu dia apa ya? Masih agak pudar warnanya. Oh, dotline itu. Biasanya ya kebanyakan prioritas itu pasti warnanya pudar. Kalau Jawa pekat. Oh iya ya, lupa. Dan kalau memang udah pemainnya ngerti Varanus, dia pasti bisa bedain mana Jawa mana Madura.
Berarti balik lagi ke individu yang mau belajar itu, mau belajar biara dia harus Ya, memahami dulu baru beli hewannya, atau jangan sampai dia belum tahu cara meliharanya, belum paham. iya. Sebelum melihara pastiin untuk belajar dulu gitu. Nah, itu emang gue dapat. Karena Jawa ataupun Madura motif bisa sama. Motif bisa sama. Di bedanya itu di mata masing-masing. Kalau memang udah ngerti pasti tahu perbedaannya. Gitu. Gue juga bingung sih kalau untuk jelasin kalau Sumbawa apa Madura sama Jawa ya. Karena gue ngeliat kasat mata aja bedain. Kalau Sumbawa bedanya jauh. Oh, kelihatan ya, gue juga udah Kelihatan banget kan. udah beda banget dan jauh. Nah, berarti gue dengar kabar nih isu-isu hobis lah, katanya kalau untuk di kelas Salvator Sumbawa lebih ada harganya. Ya, Faktor apa tuh di sini? lokality. Apa mungkin karena kelangkaan atau Enggak. perusahaan mereka? Kalau kelangkaan kemungkinan kecil ya. Karena beberapa orang reptiler di Indonesia itu udah ada yang apa nge-breeding untuk Sumbawa. Berarti lu sendiri nih ngasih makan piara-piaraan lu khususnya di Salva pakai apa? Gue biasa ya untuk ukuran baby itu jangkrik. Karena di Salva itu ada sakit namanya pilek. Reptil juga bisa pilek loh. Semua iya, yang gua tahu semua itu pilek. Nah, Bahkan itu gua beberapa kali kalau untuk punya kura-kura juga pilek. kura-kura pun sama. Kalau untuk biawak baby Salvator itu kalau biasanya ya dikasih filet ayam, kulit ayam itu bisa apa ya bikin dia pilek. Karena apa tuh? Banyak yang beranggapan karena di sini jadi lendir atau apa. Gue pribadi sih nggak tahu sepenuhnya ya. Itu dikarenakan apa, faktornya apa. Yang jelas sih gue pernah ngalamin 1-2 salpa, 1 gue kasih jangkrik full sama tikus, 1 campur jangkrik filet. Kalau emang itu tikus. Dan yang cepat sakit ya itu yang makan filet. Mungkin karena faktor dari kalau untuk ayam sendiri kan dia kalau mentah ya, kalau untuk ayam mentah dia sedikit berlendir gitu. Iya. Apa karena mungkin faktor itu atau gimana? Mungkin bisa jadi. Kalau itu sendiri beda lagi ke si salpanya sendiri. Iya. Nah kalau untuk kayak itu tadi nih ngasih porsi jangkrik sama porsi tikus nih, ya kan? Kalau untuk porsi jangkrik 1 salpa baby bisa ngabisin berapa ekor jangkrik? Tergantung ukuran ya, babynya itu baby ukuran berapa gitu. Kalau untuk ukuran baby up ya 10 jangkrik cukup lah. Dalam durasi waktu sanggup bertahan 2 hari sampai 3 hari lah. 2 sampai 3 hari. Porsi makan jangkrik. Kalau untuk porsi makan tikus Untuk baby up kita kasih mencit jumper atau enggak pinbul. oh ya tahu tinggi 10. Lebih enak sih pinbul ya. Jadi nggak terlalu maksa banget. Kalau untuk jumper kan terlalu Terlalu over dia untuk mulanya kan. tapi memang cukup untuk di perutnya. Kasihan kalau memang untuk dipaksa, kasihan mulutnya. Ya cuman kan beberapa reptil kan kalau bisa lain kan juga mereka mikirnya daripada gua ngasih jangkrik atau pinggul beberapa ekor maksud dalam arti itu beberapa ekor pinggul atau jangkrik kan terlalu ngabisin banyak budget. Dia lebih efisien ngasih ke tikus yang jumper. Nah sebenarnya sih nggak masalah mungkin ya untuk cuman kita harus lebih merhatiin lagi si salpanya itu sendiri. Kalau emang kayaknya dia makan sampai kayak merasa susah atau tersiksa, lebih baik gak usah gitu kan. Nah kalau untuk lu sendiri nih cara ngerawat salpa yang sakit biasanya lu ngapain? Lu lakuin apa untuk nyembuhin tuh salpa? Jujur ya, gue kalau salpa sakit, gue nggak pernah berhasil untuk nyembuhin. Entah kenapa ya, mungkin emang tangan gue ini kotor atau gimana. Gue sering banget ya, maaf banget nih ya buat para reptiler ya, kalau gue nggak bisa ngerawat salpa sakit, sorry banget. Memang kesulitannya tuh kalau gue menurut gue ya, kalau udah pilek tuh udah susah. Kata orang lampu, oke lampu, gue udah pasang lampu. Jemur, oke tiap hari udah jemur. Makan, oke gue makannya gue atur. Tapi ya namanya belum rezeki. Berarti untuk masalah yang salpa sendiri baik lagi ke si daya tahan tubuh salpanya itu Ya, mungkin. tapi ada beberapa reptiler yang bisa ngatasi. Kalau untuk cara sendiri nih yang umum lu tahu apa ya?
biasanya selain yang lampu tadi Setiap hari jemur. diurut hidungnya. Hmm? Dia itu bakal ngeluarin, kalau di manusia ingus ya. Lendir kayak Nah, gitu. dia pasti ngeluarin. Harus rajin diurut. Enggak, gue pernah nih. Apa ngekip dari sehat, sakit, sampai sehat lagi. Itu gue urut tiap hari, gue urut sama gue campurin air tentrakol. Oh, tetaklor Ya, ya pasti tahu lah semua. diminumnya atau di pas yang rendem jemur itu? Bebas. Kalau gue sih ditaruh di kandang ya buat dia berendam juga. Kalau enggak lebih bagus lagi jemur kering sampai dia sekiranya aus baru berendam. Jadi kan minum. Nah nanti benar-benar keluar tuh. Si lendir Iya. itu. Pasti keluar itu. Bagus kok obatnya itu. Nah, ada beberapa kasus juga nih yang gua sempat lihat-lihat di postingan nih. Ada retailer yang pas saat salpanya pilek dia dikasih kayak bawang merah, bawang Iya. putih. Itu fungsinya sendiri biar apa? Kalau bawang merah kan panas. Ya, buat Bisa dia ngirup panas di dalam lendir akan keluar. gitu. Berarti itu juga bisa menjadi satu alternatif buat nyembuhin si salpa Ya. yang sakit. Nah, seberapa tahan sih salpa nggak makan dalam kurun waktu panjang? Seminggu lah ya. Seminggu. Ya. Kalau untuk lebih dari kalau- seminggu, Tergantung ukuran. untuk berarti ke si salpanya itu sendiri berarti. Ya, kalau ukuran juvenil ya mungkin bisa lah seminggu. Tapi alangkah baiknya jangan sampai seminggu lah untuk semua ukuran ya. Yes. Soalnya di alam juga kan kalau emang kita niat buat melihara mereka, biar juga bisa ngasih sesuatu yang apa yang harus mereka dapat di alam gitu. Iya. Ya. Tentunya hal simpel lah makan. Berarti untuk salpa sendiri, kalau lu sendiri nih ya, berarti paling lama long puasa atau nggak kasih makan seminggu ini masih bisa bertahan. Ya biasanya itu semua benar-benar nggak ada pemasukan sampai nggak bisa beli pakan. Itu gue benar-benar pernah sih seminggu nggak makan, semua pet doang nggak makan. Nah, untuk lu pribadi selain lu pelihara salpa, ada apa di rumah? Ular ada, gue lebih ke lokalan itu kayak pucung, boiga sih gue paling seneng. Reti. Nah, untuk ular sendiri nih, lu melihara ular itu perawatannya nggak jauh beda apa gimana? Sama sih, Semua lu perlakuan sama. semua jenis reptil itu perawatannya sama. Untuk makan, kebersihan, sama semua. Oh, berarti intinya buat teman-teman nih yang mau belajar pelihara hewan apa ini reptil, gua nggak bosan-bosan ngasih tahu. Pelajarin dulu apa yang mau lu pelihara, siapin dulu kandangnya atau ilmunya, segala-galanya, baru lu sediain medianya atau hewannya buat lu pelihara. Karena tanpa ada kandang atau tanpa ada ilmu sebelumnya itu, ntar yang lu pelihara malah terbengkalai atau lu nggak tahu ketika mereka sakit lu harus ngapain, yang ada lu bingung gitu loh. Sekarang kan internet udah gampang lah, internet udah bisa diakses di mana-mana. Google juga udah nyediain apa yang lu butuh kayak perawatan. Kalau emang lu masih males untuk searching itu semua, lu bisa nyari teman atau lu bisa nyari orang yang sekiranya paham buat ngejelasin lu cara perawatannya atau cara peliharanya. Nah, kalau untuk lu sendiri deh, lu biasa gathering atau nongkrong-nongkrong gitu? Punya Dulu komunitas? gua punya masih ikut komunitas. Ya sekarang karena kurang aktif aja ya komunitasnya. Itu di GPS Jakarta Timur sama di Express. Cuman kalau Express memang udah bubar. Nah sekarang gua lebih ke independen. Nah, oke deh kalau gitu gue rasa udah lah biasa sampai sekarang. Video buat semuanya, like kalau suka, dislike kalau nggak suka, terus komen-komen buat kalian. Kedepannya gue bakal bahas apa lagi, atau mungkin punya suatu hewan yang kalian gue bahas atau apa, kabarin aja di komentar biar gue bahas juga.